Pemirsa, kalau kita membahas siapa sebenarnya mafia yang disebut-sebut oleh pemerintah secara terang-terangan bermain di belakang minyak goreng ini. Apalagi tadi juga kita sudah dengarkan Pak Ukay Karyadi dari KPPU mengatakan ini di sinyalemen adanya kartel ini betul-betul terjadi untuk bisa mengendalikan pasar, kemudian juga menahan barang-barang sehingga langka di pasaran. Nanti sebelum kita lanjutkan mendengarkan bagaimana pernyataan tanggapan dari Pak Tulus Abadi selaku Ketua Harian YLKI, mungkin juga kita mau dengarkan bagaimana Pak Ukay apakah sudah berkoordinasi mengenai temuan-temuan dari KPPU dengan apa ditemukan oleh Kementerian Perdagangan sejauh ini. Karena Kementerian Perdagangan sudah mengatakan kami bersama polisi bahkan sudah bisa mengetahui salah satu dari mafia yang bermain. Ya. Kalau untuk dimintain keterangan di Februari lalu sebenarnya dari Kementerian Perdagangan sudah dimintain keterangannya terkait kita meminta terkait kebijakan dan data-data. Tapi waktu itu kan dari pihak Kementerian Perdagangan belum mengatakan bahwa ada pelaku usaha yang Pak Menteri bilang sebagai mafia. Nah, kalau di KPPU kan istilahnya bukan mafia ya pelaku kartel lah gitu. Nah terkait itu kami juga sudah mengatakan ya ke media melalui media bikin rilis agar Kementerian Perdagangan menyampaikan informasi siapa saja yang diduga menjadi mafia tersebut. Oke. Nah, kalau terkait kartel kan hanya lembaga KPPU yang bisa mengatakan itu ada kartel atau tidak. Karena itu kan harus melalui proses pengadilan di KPPU bahwa pelaku usaha itu disebut kartel atau tidak. Nah, tidak bisa melalui pengadilan yang lain. Iya. Nah ini langsung saja kita akan dengarkan bagaimana keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian Irjen Pol Helmi Santika selaku Kepala Satgas Pangan Polri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Helmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak. Baik Pak Helmi, memang kami dapatkan informasi Menteri Perdagangan mengatakan Senin akan kami buka mengenai siapa para mafia ini. Tapi bagaimana mungkin perkembangannya sejauh ini bisa diberitakan kepada masyarakat Pak? Apalagi Pak Mendak sudah mengatakan ini kami sudah tahu siapa saja yang menjadi mafianya. Ya, kan ada namanya asas praduga tak bersalah. Ya, jadi kalau itu menjadi informasi dan lain sebagainya kan pasti akan didalami dan sudah akan pasti diumumkan kalau memang alat buktinya sudah cukup, ya pasti. Ya, dari hasil penyelidikan sejauh ini Pak, bagaimana kemudian cara mafia ini bisa menahan barangnya? Apakah betul terjadi penimbunan Pak? Ya, dari fenomena-fenomena ini kan ada beberapa hal yang bisa kami sedikit simpulkan tentang potensi-potensi dalam penyalahguna atau mungkin dalam pelanggaran di bidang ini. Ada yang mencoba untuk menyelundupkan atau membawa keluar, kemudian ada yang menahan untuk kepentingan atau keuntungan diri sendiri, ada yang dengan modus mengoplos atau palsu, ada juga yang mengalihkan peruntukannya yang seharusnya curah untuk konsumsi itu dialihkan ke industri tentunya untuk mendapatkan selisih harga yang lebih mahal atau lebih menguntungkan. Nah dari anggaplah keempat yang bisa kami simpulkan itu ya, lalu apa langkah-langkahnya? Nah yang pertama adalah memastikan dulu bahwa stok ketersediaan di wilayah di daerah itu cukup sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian menjaga tidak ada jangan sampai ada membawa keluar sehingga pintu-pintu keluar baik itu jalur darat, jalur laut, jalur udara ini juga ikut diawasi. Bapak Kapolri sudah menginstruksikan kepada seluruh Kapolda untuk menindaklanjuti ini melaksanakan dan pada intinya adalah supaya ketersediaan barang atau ketersediaan pangan dan distribusinya tidak terganggu, apalagi menjelang puasa dan lebaran. Baik, berapa banyak Pak yang dibawa ataupun juga diselundupkan oleh mereka ini untuk dipasarkan ke luar negeri? Ya, ini variatif, ada beberapa wilayah ya, artinya ini potensi melihat peluang di luar lebih menguntungkan mungkin sehingga mereka-mereka yang ingin mengambil keuntungan atau dalam tanda kutip berbuat curang akan berusaha mengeluarkan barang itu dari Indonesia supaya bisa dijual di luar negeri. Nah, lewatnya mana? Lewat laut, lewat darat. Kalau misalkan Indonesia berbatasan darat dengan
negara lain atau mungkin lewat udara. Nah ini semua diawasi dan kita tidak bisa bekerja sendiri atau kami tidak bisa bekerja sendiri, kami tetap harus bekerja sama dengan pemangku kepentingan, dengan Kementerian Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, kemudian dengan Bea Cukai itu sendiri. Gitu. Baik, Pak Tulus mungkin bisa diberikan tanggapan melihat motif-motif yang dilakukan oleh para mafia ini yang memutuskan karena keuntungan sendiri juga akhirnya ya sudah dialihkan saja untuk industri bukan untuk konsumsi masyarakat atau bahkan juga diselundupkan keluar walaupun tadi juga dijelaskan Pak Helmi ini masih bersifat potensi. Kemudian juga bagaimana menilai upaya dari pemerintah menggandeng Polri untuk bisa menyelesaikan masalah ini, Pak Tulus? Ya, pertama saya mendukung penuh bahkan sejak awal mendorong KPPU untuk melakukan pembongkaran adanya dugaan kartel, dan oleh karena itu sejak awal Februari kami bersama masyarakat telah mempetisi KPPU untuk melakukan pembongkaran dan penyelidikan dugaan kartel ini, dan sekarang sudah ditandatangani oleh 5.500-an penandatangan untuk mendorong adanya dugaan kartel itu. Ini artinya apa? Bahwa ada struktur pasar yang memang tidak sehat dan merugikan konsumen, sehingga treatmentnya itu bukan soal HET atau kebijakan lainnya, tapi adalah pembongkaran terhadap struktur pasar yang memang tidak sehat dan berpotensi untuk pelanggaran terhadap undang-undang anti monopoli, dan itu jelas merugikan konsumen. Dan kemudian dari sisi pidana ya tentu saja kita support karena memang ada pasal-pasal pidana yang diterapkan baik pada konteks undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang perdagangan ataupun undang-undang lainnya, sehingga memang porsi kepolisian dan Satgas Pangan untuk bisa juga melakukan upaya pro justisia, upaya tindakan pidana, dan kemudian siapa pelakunya tentu harus diproses secara hukum. Dan kita harapkan dengan upaya-upaya itu upaya pengendalian harga dan juga pasokan bisa lebih baik dan konsumen bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga yang wajar. Baik, Pak Mansuri, Satgas Pangan sampai turun tangan. Pihak Kementerian Perdagangan juga sudah mengatakan nggak mau kalah dengan apa yang dilakukan oleh mafia-mafia ini sehingga bisa menjamin ketersediaan minyak goreng. Termasuk sekarang PR-nya adalah minyak goreng curah untuk masyarakat. Harapannya mungkin dari Pak Mansuri melihat hal ini. Ya, yang pertama kami mendorong agar Satgas Pangan membuka tidak hanya pada wilayah mafia yang pelaku di lapangan, tetapi yang lebih besar lagi. Kalau KPPU sudah sempat menyatakan bahwa ini ada indikasi kartel. Yang paling penting sebenarnya kami mendorong agar menjelang Ramadan itu keberadaan minyak itu ada, gitu ya. Pasca harga eceran tertinggi dicabut, barangnya ada. Itu dalam hitungan, mungkin dalam hitungan jam. Jadi setelah diumumkan oleh Pak Menko, pagi barang sudah ada di pasar. Tapi harganya cukup tinggi. Yang awalnya 14.000 untuk kemasan, sekarang hingga 25.000. Nah, berbalik dengan curah yang awalnya ada walaupun tidak banyak, sekarang justru sangat sulit gitu curah di pasar. Padahal habis diputus 14.000 HET-nya untuk curah. Sekarang posisinya di pasar itu cukup sulit dan harganya per detik ini, per hari ini itu kurang lebih sekitar 17 sampai 20 ribu. Jauh di bawah HET. Mungkin belum. Memang kami sedang cross check ke beberapa distributor. Memang yang baru ini belum karena aturannya juga belum jalan, sehingga belum. Tetapi ini yang paling penting kami sampaikan, Mbak, agar minyak goreng melimpah di pasar menjelang Ramadan. Karena permintaannya kalau kita lihat fase pertama kenaikan harga menjelang Ramadan itu kurang lebih sekitar 1 minggu, mentoknya di 3 hari menjelang Ramadan, itu kenaikannya cukup tinggi karena permintaannya cukup tinggi, 50% hingga 100% di fase pertama. Fase keduanya menjelang Idul Fitri, itu punya permintaan cukup tinggi juga. Ini punya potensi kenaikan harga juga. Pasca itu juga punya potensi kenaikan. Maka fase-fase ini yang sudah terjadi 10 tahun terakhir kita jaga bersama agar pasokannya juga bisa dijaga, harganya juga bisa kita awasi. Jangan sampai nanti terjadi kecurigaan publik kan sekarang begini. Kalau disparitas harganya cukup tinggi, minyak curah 14.000, minyak goreng kemasan 25.000, cukup jauh. Jangan sampai nanti ada
pemain-pemain ya di lapangan yang memang mengambil keuntungan, memanfaatkan hal ini. Iya. Itu pengawasannya yang penting. Baik, nanti mungkin bisa Pak Tulus, saya mohon maaf saya akan jeda terlebih dahulu, nanti mungkin Pak Tulus termasuk juga Pak Helmi dan Pak Ukay bisa menjelaskan lebih jauh mengenai hal ini, jangan sampai ini kemudian dimanfaatkan atau disparitaskan dijadikan celah bagi mereka yang ingin mengambilkan keuntungan pribadi. Sesaat lagi.